Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teks berita. Kalau pertemuan sebelumnya minggu lalu kita sudah mempelajari unsur dari berita, kemudian membuat kesimpulan dan juga memberikan tanggapan. Nah, kali ini Butis akan menjelaskan tentang struktur teks berita, kemudian bagaimana itu kalimat fakta dan juga opini, kemudian kaidah kebahasaan dari teks berita. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama dulu nih, ada fakta dan juga opini dalam sebuah teks berita. Apa sih bedanya fakta dan juga opini? Nah, bedanya fakta dan opini sudah Butis buatkan tabelnya di sini. Kalian bisa simak. Yang pertama nih, kalau fakta itu kebenarannya bisa dibuktikan, sedangkan opini kebenarannya belum bisa dibuktikan, ya. Fakta itu kebenarannya sudah pasti dan bisa dibuktikan, kalau opini belum bisa dibuktikan. Kemudian yang kedua nih, kalau fakta itu bersifat objektif dan opini itu bersifat subjektif. Nah, objektif itu yang seperti apa, subjektif itu yang seperti apa. Nah, objektif, fakta itu bersifat objektif, harus sesuai dengan keadaan, realita, nyata. Nah, kalau opini belum tentu sesuai dengan kenyataan. Ya, Butis ulang sekali lagi. Fakta itu bersifat objektif dan opini itu bersifat subjektif. Kalau objektif itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan realita, sesuai dengan keadaan. Nah, kalau subjektif itu belum bisa dikatakan sesuai dengan kenyataan ataupun keadaan yang sesungguhnya terjadi. Itu. Kemudian yang ketiga, kalau fakta itu pernyataannya bersumber dari peristiwa yang nyata, kemudian bersumber juga dari sebuah riset ataupun pengamatan yang sudah dilakukan. Ya, kalau opini pernyataannya hanya bersumber dari saran, gagasan, ataupun pendapat perseorangan atau pribadi masing-masing. Ya, bedanya di situ. Kemudian yang keempat, kalau fakta itu bersifat pasti, kalau opini itu hanya sebatas mengira-ngira. Kemudian yang kelima, fakta itu datanya pasti akurat, harus dan wajib hukumnya. Kalau opini itu datanya kurang bisa dipercaya atau kurang akurat karena hanya berupa gagasan atau pendapat perseorangan. Yang terakhir, kalau fakta itu umumnya merupakan pendapat setiap orang tetapi kebanyakan sama, ya. Kalau fakta itu umumnya pendapat dari setiap orang itu sama. Kalau opini, pendapat setiap orang itu pasti berbeda-beda. Ya, sekali lagi, kalau fakta itu umumnya pendapat hampir setiap orang itu sama. Kalau opini itu pendapat tiap orang berbeda-beda. Contohnya, ini kalimat fakta ya contohnya. Kemerdekaan Republik Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu fakta. Lagi misalkan kalimat fakta. Hari ini telah terjadi kecelakaan di Jalan Raya Sembung pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kecelakaan tersebut melibatkan seorang pengendara motor dan juga seorang pengendara mobil misalkan seperti itu. Kalau opini sekarang contohnya kalimat opini. Dia terlihat cantik hari ini. Dia terlihat cantik hari ini. Itu pendapat pribadi. Lagi contoh opini misalkan.
menurut saya hari ini akan turun hujan. Menurut saya hari ini akan turun hujan. Atau lagi misalkan sepertinya anak itu terlihat paling pintar di kelasnya. Nah, itu juga contoh dari pendapat pribadi atau opini. Oke, itu sekilas tentang fakta dan opini dalam sebuah teks berita. Kemudian berikutnya ada struktur dari teks berita. Nah, struktur dari teks berita dapat dikelompokkan menjadi A. Informasi penting dan B. Informasi kurang penting. Nah, struktur berita dibedakan menjadi dua, informasi yang penting dan juga informasi yang kurang penting. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau informasi yang penting itu disebut juga sebagai unsur dari si berita tersebut. Unsur dari si berita tersebut, yaitu unsur utamanya si berita tersebut apa? Nah, ya adik Simba itu, atau 5W 1H. Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau informasi yang kurang penting itu seperti apa? Nah, informasi yang kurang penting itu disebut juga sebagai uraian atau ekor berita. Bisa dilihat dalam piramida terbalik yang sudah Budias buatkan di sini. Kenapa disebut sebagai piramida terbalik? Karena semakin mengerucut. Nah, semakin mengerucut itu berarti berita tersebut kurang penting. Kalian bisa simak pola piramida terbalik dari sebuah berita. Dari yang paling atas itu disebut sebagai kepala berita, kemudian turun sebagai tubuh berita, yang terakhir ada ekor berita. Semakin mengerucut, semakin tidak penting. Oke, berikutnya. Nah, ini kalau nanti kalian menentukan struktur berita dari berita yang sudah kalian temukan minggu lalu, cara menentukan struktur itu patokannya seperti ini. Kepala berita itu terdapat unsur adik SIM. Ya, Budias ulangi sekali lagi. Dalam kepala berita atau lead terdapat unsur adik SIM. Apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Oke, diingat-ingat. Kemudian kalau dalam tubuh berita itu terdapat unsur ba, yaitu bagaimana. Oke, jadi kalau kamu menentukan strukturnya si kepala berita, kamu pakai unsur adik SIM, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Sedangkan kalau kamu menentukan tubuh berita, kamu tentukan unsur bagaimananya atau unsur ba. Ya, sampai di sini mungkin kalian kalau ada pertanyaan nanti bisa japri Budias. Berikutnya, nah ini ada contoh teks berita yang sudah Budias sediakan. Ada dari kepala berita, kemudian tubuh berita, dan ekor berita. Kalian baca sekilas. Isi beritanya, Jokowi minta pendidikan karakter lebih ditingkatkan. Nah, ini kepala berita. Presiden Joko Widodo memanggil 3 anak buahnya, yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Mendikbud Muhadjir Effendi, dan juga Menristek Dikti M. Nasir ke Istana Negara. Oke, kenapa bisa disebut sebagai kepala berita? Paragraf ini sudah menjawab pertanyaan dari kepala berita tadi dari adik SIM. Paragraf ini menjawab pertanyaan siapa. Oke, siapa yang memanggil 3 anak buah menteri misalkan, yaitu Presiden Joko Widodo. Siapa yang dipanggil oleh Joko Widodo? Ada 3 menteri, yaitu bla 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 dan seterusnya. Jadi sudah menjawab pertanyaan siapa. Pasti itu kepala berita. Atau yang mungkin paling gampang bisa kalian jadikan patokan adalah kepala berita pasti paragraf pertama. Tapi belum tentu kepala berita itu
melanjutkan paragraf kedua. Oke, patokannya yang paling gampang adalah kepala berita itu pasti di paragraf pertama, tapi belum tentu berlanjut ke paragraf berikutnya. Melihat unsur yang terdapat dari si kepala berita tadi, yaitu adik SIM. Kemudian berlanjut ke paragraf berikutnya, yaitu ada tubuh berita, paragraf 2, 3, dan 4. Menjawab pertanyaan unsur dari yaitu bagaimana. Di tubuh berita ini dijelaskan mengenai kronologinya. Ya. Di bagian ini si tubuh berita dijelaskan mengenai kronologinya. Jokowi dan juga 3 menterinya membahas tentang apa saja masalah pendidikan karakter. Ya, apa saja yang menjadi pembahasan pendidikan karakter di Indonesia. Selain itu, yang terakhir ada ekor berita. Di ekor berita seperti yang Butia sampaikan sebelumnya, sudah memuat hal-hal yang kurang penting lagi. Atau mungkin berisi sebuah simpulan atau alasan dari si judul beritanya tadi. Oke, berikutnya. Kaidah kebahasaan. Dalam sebuah teks berita, kaidah kebahasaan yang digunakan itu ada beberapa macam. Yang pertama, dia menggunakan bahasa yang baku. Standar bahasa berita pasti menggunakan bahasa baku. Kalau kalian nonton di televisi, berita di televisi, pasti mereka semua menggunakan bahasa yang baku. Itu standarnya. Atau kalau nggak gitu, kalian membaca berita di koran, majalah, tabloid, pasti juga menggunakan bahasa yang baku. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Nah, si kalimat langsung ini juga terkait dalam pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber. Nih, contohnya sudah Butia tuliskan 1 buah kalimat. Masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Ingat, kalimat langsung itu pasti ditandai dengan tanda petik. Ya, tanda petik di awal, kemudian tanda petik di akhir. Kalian amati contoh kalimat ini baik-baik. Ada tanda petik di awal, kemudian kalimat, kemudian ada tanda petik lagi di akhir. Berikutnya, penggunaan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi itu kata hubung, anak-anak. Konjungsi itu kata hubung. Nah, yang ketiga ada penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata pengikutnya. Terkait mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Contohnya, data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. Ada kata bahwa di situ. Jadi dia sebagai penerang si kata pengikutnya. Sebagai pengubahan kalimat langsung menjadi tidak langsung. Nah, kalau misalkan kalimat ini Butia ubah menjadi kalimat langsung, data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. Kalau Butia jadikan kalimat langsung, bunyinya akan seperti ini. Jangan lupa tanda petik dulu, kemudian kalimat. Menurut BNPN, atau BNPN menyebutkan, di Riau terdapat lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan. Misalkan seperti itu. Atau misalkan si perwakilan BNPN-nya bernama Pak Cahyo misalkan. Pak Cahyo selaku perwakilan BNPN menyatakan bahwa di Riau terdapat lebih dari 10.000 hektar hutan dan juga lahan. Misalkan seperti itu. Oke, berikutnya. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran.
Kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Nah, ini ada contohnya, satu kalimat, Budias buatkan. Pemerintah juga memikirkan dampak dari adanya penggusuran tersebut. Jadi, intinya kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan berita yang kalian temukan kemarin itu ada kata-kata seperti ini, ada kata memikirkan, kata membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Pasti itu merupakan kata kerja mental. Bu, kalau nggak ada kata-kata itu berarti ya bukan. Ya, contohnya seperti itu. Berikutnya, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Jadi, sebuah berita itu pasti ada yang namanya keterangan waktu dan juga tempat untuk melengkapi berita, untuk melengkapi informasi dalam sebuah berita. Jadi, harus ada keterangan waktu dan juga keterangan tempat, unsur kapan dan unsur di mana. Berikutnya, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan juga akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian urutan waktu atau kronologis. Nah, konjungsi temporal ini ditandai dengan kata contohnya kemudian, setelah itu, berikutnya, sejak saat itu, awalnya, mula-mula, akhirnya. Nah, Bu, kalau tidak ada kata itu berarti bukan konjungsi temporal atau bukan kalimat konjungsi temporal, ya berarti bukan. Ya, contohnya seperti itu. Ini tolong diperhatikan untuk kaidah kebahasaan, nanti ada tugas terkait menemukan kaidah kebahasaan dalam berita yang sudah kalian temukan kemarin. Kemudian ada langkah-langkah menyampaikan sebuah berita. Nah, yang pertama menentukan sumber berita, kemudian mendatangi sumber berita, mencatat fakta-fakta yang terkait dengan pola adesimba, kemudian mengembangkan catatan menjadi teks yang utuh, kemudian disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting sesuai dengan struktur atau pola piramida terbalik tadi. Kemudian menyunting berita. Aspek-aspek yang harus diperhatikan ada yang pertama kebenaran isi berita, kelengkapan isi berita, struktur penyusunan berita, kemudian penggunaan bahasa. Nah, kalau misalkan nanti itu berita disertai gambar atau ilustrasi, kalau dalam media cetak ya, kalau dalam media elektronik misalkan disertakan video atau tayangannya, harus diperhatikan kesesuaiannya antara isi berita dan juga gambar atau tayangan. Jangan sampai misalkan beritanya si pembaca berita itu menyampaikan berita kebakaran tapi yang ditayangkan malah berita banjir. Kalau nggak gitu berita tanah longsor. Contohnya seperti itu. Kalau dalam koran atau tabloid atau majalah juga seperti itu contohnya. Teknik membacakan berita. Nah, ini dalam membaca berita harus kalian pahami, kalian ketahui beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah lafal, yaitu cara seseorang atau sekelompok orang dalam mengucapkan bunyi bahasa. Pelafalannya harus jelas, A, I, U, E, O-nya harus jelas. Kemudian yang kedua ada tekanan atau nada, tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Dalam hal ini, nada berfungsi untuk memberi tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Jadi, fungsi dari tekanan atau nada ini yaitu untuk menentukan di mana titik-titik atau letak poin dari suatu kalimat si pembaca berita untuk lebih memberikan penguatan ketika menyampaikan sebuah berita. Jadi nggak lempeng. Jadi baca berita itu nggak datar tuh, nggak ada tinggi rendahnya. Kemudian berikutnya ada intonasi. Naik turunnya lagu kalimat. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Kalau tadi nada itu tinggi rendah, sekarang intonasi naik turun si kalimat. Jadi agar ketika pembaca berita itu menyampaikan berita tidak si yang mendengarkan itu tidak bosan anak-anak. Kemudian yang keempat ada jeda.
Perhentian lagu kalimat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada jeda panjang ditandai dengan tanda titik, kemudian jeda sedang ditandai dengan tanda koma, jeda pendek ditandai dengan spasi. Yang kelima ada volume, takaran perlahan atau kerasnya suara yang dikeluarkan, lemah kuatnya, pelan atau keras. Nah, kemudian terakhir ada tempo, lambat cepatnya pembacaan sebuah berita. Oke, kemudian ini ada contoh berita dari media cetak, sebuah koran Radar Blitar, Petia Sambil Ganda Radar Blitar. Kalian amati sejenak, ada beberapa berita di sana, contoh-contoh berita mulai dari, kalau kalian bisa perhatikan di sana ada contoh berita pendidikan, molor seragam sekolah baru dibagikan awal tahun. Kemudian ada tentang pengetahuan umum, sejarah, makam di Candi Gedok bakal dipindah. Kemudian ada lagi kriminal, polisi periksa 3 saksi. Nah, 3 saksi apa itu? Dugaan penipuan anggota DPRD, pelapor diminta lengkapi bukti. Nah, kemudian ada juga contoh, nah ini, miliki kegiatan sabrek akademik jalan terus. Kalau kalian tahu, dia adalah kakak kelas kalian, alumni SMPN 1 sampai juga. Kemudian berikutnya, nah ini juga contoh berita dalam media elektronik, internet. Dia sampaikan 2 contoh berita di sini. Kemudian ada 1 contoh berita yang berstempel hoax. Jadi anak-anak, dalam mendapatkan informasi apapun itu, kalian baca, kalian tonton, kalian dengar, harus kalian pastikan berita itu benar-benar bersumber dari orang atau pihak yang bisa dipercaya. Sekarang sangat marak sekali berita yang bersifat palsu atau tidak bisa dipercaya atau sekedar hoax. Ya, jadi tetap waspada karena zaman sekarang sangat mudah untuk membuat berita tanpa realita. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa sedikit memahami. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya lewat Japri bisa, atau lewat grup juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa ada tugas di classroom, silakan diperhatikan dan juga dikerjakan. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga tetap sehat selalu. Putih Sakiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.